Siapa tak kenal jalan tol Purbalenyi? Tol yang membentang dari Kerawang sampai Cilenyi ini merupakan terusan dari jalan tol Cipularang yang fenomenal. Purbalenyi kepanjangan dari Purwakarta, Bandung, Cilenyi. Tol yang dibangun di awal tahun 1989 ini menyimpan sejuta cerita mistis. Sebut saja seorang bernama Doni. Dia adalah seorang karyawan swasta yang bekerja di kawasan Metro Trade Center Bandung. Rumah orang tua Doni berada di daerah Cimahi. Cukup jauh jika ditempuh dengan kendaraan bermotor roda 2. Ditambah kondisi macet dan banyaknya lampu lalu lintas, semakin memperlama waktu tempuh ke tempat kerja. Untuk itu, Doni sesekali memakai mobil milik ayahnya untuk bekerja. Lebih cepat sampai dan terhindar dari titik kemacetan. Sore itu hujan turun cukup deras. Jam pulang kantor sudah berdentang. Namun banyak karyawan yang masih stay di kantor dengan berbagai alasan. Menunggu hujan reda, malas dingin, dan ada juga yang sengaja menunggu waktu sholat maghrib, daripada harus repot berhenti untuk sholat di jalan. Kebetulan hari itu Doni memakai mobil milik ayahnya untuk ke tempat kerja. Dengan alasan musim hujan, akan lebih aman jika memakai mobil. Ditambah, ayahnya yang sudah pensiun otomatis tidak memerlukan kendaraan untuk bekerja. Nekat pulang bro, sapa Martin, teman satu ruangan, saat melihat Doni sedang berkemas untuk pulang. Iyalah, ngapain nunggu di sini? Pengen cepat sampai rumah nih, jawab Doni sambil meraih tas ranselnya. Kagok ah, bentar lagi maghrib. Takut kena maghrib di jalan. Nanti ada yang nemenin loh, saut Martin setengah bercanda. Biarin aja, kali aja cantik, kan lumayan, daripada sendirian. Doni berseloroh. Nggak boleh sompral. Kagok bro, kita ngopi-ngopi dulu lah di depan situ, ajak Martin lagi. Enggak, aku buru-buru, ada yang nunggu tuh. Doni menunjuk ke ujung ruangan pada seorang gadis cantik yang terlihat manyun. Oh, barang si Rara. Pantesan buru-buru. Martin mengangguk pelan. Kesempatan bro, dia mau pulang ke rumah ortunya di Padalarang. Di sini dia kan cuma ngekos di Buah Batu. Setengah berbisik Doni berkata pada Martin. Ada binar di mata Doni. Martin hanya menjawab dengan senyum dan anggukan sambil mengacungkan jempolnya. Lalu Doni dan Rara beranjak ke tempat parkir. Sebuah minibus warna silver keluaran tahun 2010 telah menunggunya di situ. Keduanya lalu masuk ke dalam mobil. Sebelum mobil melaju, Rara sempat menengok ke jok belakang. Kosong melompong. Kenapa nggak dilipat aja jok paling belakang? Tanya Rara. Gadis cantik itu lalu membalikkan badan ke depan sambil membetulkan posisi kerudungnya. Biarin aja, nanti diisi sama seserahan pas ngelamar kamu. Doni menjawab sekenanya. Ih, apaan sih kamu? Rara malu-malu kucing mendengar jawaban Doni. Doni hanya cengar-cengir saja. Tak lama mobil minibus itu pun melaju, menembus hujan deras dan jalanan yang mulai penuh dengan air selokan yang menguap ke jalan. Tujuan Doni adalah masuk ke tol lewat gerbang tol Buah Batu. Kondisi hujan justru membuat perjalanan mereka lebih lancar.
karena banyak yang memilih berdiam menunggu redanya hujan. Sesudah menempelkan etol, mobil pun melaju kencang. Kondisi lancar dan tidak terlalu padat. Doni sengaja menyetel AC pada angka 1 agar tidak terlalu dingin. Lagu dari Taylor Swift pun mengiringi kebersamaan mereka. Sampai pada jalur utama tol Purbalenyi, Doni mulai memperlambat lajunya. Hingga tiba-tiba, mobilnya seperti melindas batu besar. Rara kaget dan langsung menjerit keras. Doni hanya ketawa-ketawa melihat kekagetan Rara. Rara pun sempat mengomel. Tak berapa lama kemudian, mobil kembali seperti melindas batu. Kali ini lebih keras. Doni sempat menengok pada kaca spion. Terlihat sebuah gundukan hitam baru saja dilidasnya. Ada perasaan tak enak di benaknya. Kali ini mobil agak tergoncang. Lagi-lagi, Rara mengomel untuk kedua kali. Dia merasa Doni sengaja mencari jalan yang tak rata untuk mengerjainya. Namun tak demikian bagi Doni. Sejak mobil melindas batu untuk kedua kalinya, dia merasa ada yang berbeda. Gundukan hitam yang terlindas itu tiba-tiba berdiri. Wajahnya mendadak gugup. Rara mulai khawatir. "Ada apa, Don? Bannya bocor?" tanya Rara. "Enggak kok. Coba lihat itu AC. Tolong puterin ke angka 2 dong. Agak panas ini. Kaca depan jadi berembun," perintah Doni. "Iya ya, kenapa jadi panas gini? Padahal di luar hujan, dan AC udah nomor 2. Doni hanya meringis. Berulang kali Doni menginjak gas agar mobil melaju lebih cepat. Namun, mobil terasa berat dan lajunya tak bisa kencang. Saking kesalnya, Doni lalu berkata kasar, "Don, jaga omongan. Jangan ngomong kasar di sini." Lagi-lagi Doni hanya meringis. Jika tak ada gadis pujaan hatinya, mungkin aneka makian dan kata kasar sudah keluar dari mulutnya. Doni mengembuskan nafas panjang. Lalu dia menengok ke belakang, sekedar mengecek kondisi mobilnya. Barangkali ada sesuatu yang rusak. Namun, saat menoleh ke belakang, Doni terkaget. "Astaga!" Doni berteriak kencang. Mobilnya oleng ke kanan dan hampir menabrak pembatas jalan. Rara kaget, lalu spontan berteriak, "Doni, awas!" Untung saja Doni masih bisa menguasai mobilnya kembali. Hanya saja, posisi mobil berhenti di tengah jalur cepat, sehingga banyak mobil lain yang mengklakson. "Don, kamu gila ya? Hampir saja kita celaka," keluh Rara. Doni tidak menjawab. Wajahnya memucat. Ada sesosok makhluk yang tengah duduk di jok paling belakang. Sosok itu sangat menakutkan. Hitam dan berambut panjang. Rupanya yang tadi dia lindas itu bukan batu, melainkan makhluk itu yang kini berpindah menumpang di dalam mobilnya. Dalam ketakutan, Doni melajukan kembali mobilnya. Dari kaca spion depan, Doni melihat makhluk itu merangkak ke arahnya. Tangan Doni gemetar memegang setir. Sementara di sebelahnya dia melirik Rara masih asik dengan HP. Lidah Doni terasa keluh, hendak memberitahu Rara. Jangankan berbicara, memandang Rara pun dia tak sanggup. Kini makhluk itu semakin mendekati Doni. Hanya beberapa jengkal dari wajahnya. Bau amis menyeruak di sekitarnya.
Wajah yang menakutkan itu mendekati telinganya dan dengan lirih berbisik seolah-olah minta dikembalikan ke tempat asalnya. Doni gugup. Sementara Rara menjadi bingung melihat Doni yang memucat. "Don, kamu kenapa? Pucat amat. Sakit ya? Mana panas banget ini mobil. AC-nya rusak ya? Padahal udah setel maksimal." Gerutu Rara kesal, sambil dia mengotak-atik tombol AC. Mobil tetap melaju sampai lewat belokan arah gerbang tol Pasir Koja. Doni mengambil lajur kiri. Rara heran dengan Doni yang mengambil jalur kiri. "Loh Don, kok udah ambil kiri aja? Kan kita mau keluar di tol Pandalarang Timur. Masih jauh kali." Doni tetap bergeming. Sampai papan penunjuk jalan menuju ke arah gerbang tol Cimahi Lembang, dia lalu berbelok. Rara semakin gusar. "Don, kenapa belok di sini? Kita mau kemana sih?" Rara semakin kesal dengan Doni yang tetap diam selama melajukan kendaraannya. Sampai di percabangan Jalan Paster, Doni melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi ke arah Baros. Rara semakin ketakutan di dalam mobil. Dia berteriak tidak karuan. Sementara di mata Doni, sosok wanita menyeramkan itu masih saja menempel di kepalanya, dengan bisikan-bisikannya yang mengerikan. Semakin dekat dengan gerbang tol Baros, Doni semakin kencang melaju. Hingga tiba-tiba dia mengerem mendadak, tepat di sebelah pemakaman di sisi kiri jalan itu. Seketika, mobil berhenti. Suara rem berdecit dan Rara agak terpelanting ke depan, meski sabuk pengaman mengait di tubuhnya. Rara berteriak kesakitan saat kepalanya terbentur dashboard. Bersama dengan itu, mobil serasa berguncang hebat. Hanya sepersekian detik sesudah kejadian itu, Doni kembali melajukan mobilnya ke arah pintu keluar tol. Sesudah menempel e-tol, Doni lalu menepikan mobilnya di arah kiri tak jauh dari pintu tol. Buru-buru Doni keluar, lalu terduduk lemas di trotoar dekat situ. Rara keluar menyusul Doni dan memarahi Doni habis-habisan. Doni tidak menjawab omelan Rara. Nafasnya terengah-engah seperti orang habis lari maraton. Hingga seorang lelaki yang biasa mengatur keluar masuk mobil di daerah situ menghampiri mereka. Lelaki itu lalu meminta Rara agar memberi minum pada Doni. Kemudian, laki-laki itu bertanya pada Doni. Doni lalu menceritakan apa yang telah dialaminya, termasuk sosok mengerikan yang menumpang pada mobilnya. Lelaki itu lalu bercerita, jika hal seperti itu bukan pertama kali terjadi. Sudah sering ada sosok yang menumpang di dalam mobil dan keluar dekat pintu tol itu. Apalagi jika kondisi hujan dan waktu maghrib seperti ini. Jika menemui hal janggal selama perjalanan, banyaklah berdoa dan tak usah berpikir macam-macam, karena yang menumpang pun akan turun sendiri. Tak boleh sompral ataupun kondisi pikiran dengan keadaan kosong. Satu lagi, jika melewati jalan tol dan jok mobil kosong tidak ada yang menduduki, usahakan dilipat. Atau isi jok kosong itu dengan barang apa saja, bisa bantal, tas, ataupun yang lainnya. Karena bisa jadi jok kosong itu mengundang para tak kasat mata untuk ikut serta menumpang pada mobil kita.